ini benar-benar mujizat sih, karena ya itu tadi seperti yang gue bilang, kalau kecelakaan sebesar itu tuh harusnya gue udah meninggal gitu guys. Nah, halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam vlog kali ini gue akan menyaksikan kebesaran Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup gue guys. Jadi ceritanya itu akhir Desember 2019, sekitar hampir setahunan yang lalu ya. Gue itu mengalami kecelakaan yang bisa dibilang cukup major ya. Jadi kecelakaan mobil guys. Nah, waktu itu gua tuh lagi di jalan kayak turunan gitu. Itu gua lewat jalan itu hampir tiap hari guys. Jadi gua udah ngerti bener posisi itu tuh, ngerti bener posisi jalan tuh kayak gimana tuh gua udah ngerti bener. Jadi waktu itu jalannya kan agak turunan gitu guys. Nah, agak turunan itu waktu itu hujannya tuh deras banget guys. Hujannya kan deras banget. Nah, karena deras banget itu gua berada di zona 70 km per jam ya. Nah, itu gua langsung slow down juga. Sebelum turun itu gua ada slow down sekitar kecepatan 60-an km per second. Itu waktu turun. Nah, turun tiba-tiba itu setir mobil gua itu ke kiri, all the way ke kiri, dan gua nggak bisa kemudian lagi ke kiri. Habis itu mobil itu kayak hilang kendali gitu guys, hilang kendali. Ini di pinggir jalan itu ada kayak ini rain gutter ya. Rain gutter itu ada kayak talangan gitu untuk air supaya ke situ gitu loh guys, supaya airnya mengalirnya di situ doang gitu loh guys. Nah, itu mobilnya tuh muter gini guys. Habis muter gini ngantem itu tadi rain gutternya tadi. Gitu. Mobilnya tuh langsung muter gini 360 derajat. Gue sampai lihat ke atas gini guys. Nah, mendung-mendungnya kira-kira kayak gini guys, mendungnya. Tapi waktu itu hujan terus. Nah, gue lihat tuh muter gitu udah. Terus mobil gue tuh jatuh guys, ngejatuhin mobil yang lain yang lagi parkir di situ guys. Nah, puji Tuhan, di mobil-mobil itu semua tuh kosong semua ya guys ya. Jadi gue nih kecelakaan tunggal. Jadi mobil gua ngebalik gitu kan, habis gini muter, jatuh gini, prak gini, kebalik upside down. Habis itu karena mental gini, muter lagi guys dia, muter, akhirnya sampai mobil gua jatuh ke jalan, prak gitu. Waktu prak jatuh ke jalan gitu, gua waktu mobil gua muter itu gua nggak maksudnya gini ya. Dalam hal ini gue pengen sampaikan itu, kalau kita mengalami kejadian kecelakaan seperti itu, teriak Tuhan selamatkan aku, itu nggak bisa guys, karena kita udah terlalu sibuk dengan terlalu hilang fokus gitu guys, karena kita lagi pusing gitu guys. Nah, jadi waktu mobil gue udah brek gitu tadi ya, itu gue lagi bisa teriak, Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkan. I'm so grateful that I'm alive. Itu mesinnya juga masih nyala guys, posisi mesin nyala. Langsung gue apply handbrake, terus mesin gue matiin, Nah, mesin mati, langsung orang tuh pada datang, are you okay? Terus mereka nanyain, kamu bisa jalan nggak? Terus sambil gue ngecek, kok gua nggak apa-apa gitu guys. Terus langsung gua keluar kan. Dia bilang kalau bisa jalan itu mending keluar, lari dari mobil itu, karena mobilnya mungkin bisa meledak, dia bilangnya gitu. Jadi gua langsung jalan keluar kan. Terus gua jalan keluar, dituntun orangnya itu masuk ke duduk-duduk di tokonya dia gitu guys. Gua dikasih dia minuman hangat gitu. Terus sama langsung ada orang juga teriak, call 111 gitu, call emergency service gitu, jadi telepon polisi. Nah, waktu itu
yang datang paling pertama itu adalah firefighter guys. Mobil pemadam kebakaran itu datang duluan, kedua ambulan datang, terus ketiga polis datang guys. Pokoknya waktunya itu datangnya tuh cepat banget gitu guys. Itu less than 5 minutes ya, less than 3 minutes lah kalau gue bilang. 3 sampai 5 menit langsung mereka datang semua itu. Terus langsung gue diperiksa di ambulance. Gue dicek semuanya, everything is okay guys. Itu mujizat kalau gue bilang. Karena kalau kalian lihat di foto, itu kecelakaan seperti itu tuh nggak mungkin guys. Nggak mungkin kalau gue hidup tuh nggak mungkin. Karena itu kecelakaannya tuh besar guys. Itu major banget sih. Kalau orang-orang bilang tuh major banget. Kalian bisa lihat lah di video ini nih. Di video ini, ini rekaman CCTV-nya guys. Jadi di toko itu dia punya CCTV kan. Nah, dia ngasih rekaman ini. Ini benar-benar mujizat sih. Karena ya itu tadi seperti yang gue bilang. Kalau kecelakaan sebesar itu tuh harusnya gue udah meninggal gitu guys. Di video itu kalian bisa lihat kan mobil gue tuh muter. Itu nggak bisa dikendalikan. Itu udah kayak apa ya, mobil itu terbang guys. Mobilnya itu terbang. Kalau orang-orang bilang itu istilahnya itu adalah aquaplaning guys. Aquaplaning itu jadi terlalu banyak air yang menumpuk di ban depan, sehingga mengakibatkan ban depan itu terangkat oleh air. Nah jadi mobilnya itu hilang kendali gitu guys. Itu yang paling masuk akal. Setelah gua diperiksa di ambulans, gua terus diperiksa sama polisi juga, ditanyain, lu minum nggak? Gua disuruh ngetes itu alkohol tes itu loh, yang dipakai suruh niup itu loh guys. Nah itu gua juga nggak minum alkohol soalnya. Jadi memang it happen gitu. Lalu habis itu gua periksa ke dokter. Karena gini, lukanya itu nggak ada guys. Waktu itu sama sekali nggak ada lukanya. Itu kalau luka itu memang nggak ada lukanya sih. Sebenarnya ada luka di sini, tapi lukanya tuh kecil banget. Cuman luka ini ya, kecil banget. Nah, terus dokternya tuh juga heran, kok gua nggak berdarah-darah dan sama sekali. Dokternya sampai kaget guys. Lu survive kecelakaan sebesar ini dan lu masih jalan. Nggak masuk akal guys, nggak masuk akal itu. Nah, lalu setelah diperiksa di dokter itu, beberapa hari kemudian ya, kayak 2-3 hari kemudian gitu, baru lukanya tuh memarnya tuh muncul guys di sini, di tangan sini sama di sini. Itu karena, dan di sini juga karena kena airbag guys. Nah itu karena gue pakai seat belt guys. Kalau gue nggak pakai seat belt nih ya, itu bisa juga gue udah meninggal guys. Nah gini nih, orangnya di ambulans itu dia bilang, lu pakai seat belt kan? Iya, gue pakai seat belt. Kalau orang dunia tuh bilang, it was literally your seat belt and your airbag that saves you. Tapi gue lebih percaya gue punya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus namanya guys. Nah seperti itu guys. Lalu setelah gue diperiksa di dokter, gue di-discharge kan, suruh pulang karena gue nggak kenapa-napa guys. Udah gue pulang. Itu guys, kejadiannya itu ya, itu hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa. Itu hari Sabtunya gue berangkat ke Indonesia. Gue liburan ke Indonesia. Nah itu gue di Indonesia, gue juga cerita sama teman-teman komsel gue di Indonesia. Itu teman-teman gue juga pada nggak percaya. Akhirnya mereka juga ini ya, melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup gue guys. Nah dan juga untuk waktu setelah kejadian itu ya guys ya, itu HP, terus kayak headset, itu dan lain sebagainya, peralatan-peralatan yang di dalam mobil gue tuh nggak ada yang rusak, satu pun nggak ada yang rusak guys, semuanya utuh. HP kan mungkin karena kalau ditaruh di mobil kan HP-nya kan pasti terbang tuh guys. Karena gini ya guys ya, saat kita kecelakaan itu mobil kita contoh jalan berapa, jalan 60 km per jam. Kalau misal ada nabrak gitu ya guys ya, brek gitu ya, itu semua barang di dalam itu sama dengan ditabrakan kecepatan 60 km per jam tadi itu guys. Jadi semua barang itu dalam mobil itu berterbangan gitu guys. Nah ini anehnya lagi guys, HP yang gue bawa ini juga nggak pecah sama sekali guys. Layarnya pecah kan nggak guys. Gue waktu itu juga bawa headsetnya tuh gue taruh di dashboard.
headsetnya tuh juga lecet aja nggak guys, pecah nggak, padahal tuh headset terbang guys. Nah lalu gue dari kepolisian New Zealand itu gue disarankan untuk, karena gini, gue kan SIM-nya itu kan SIM convert dari Indonesia, jadi dia bilang lo ada baiknya ikut yang namanya defensive driving course. Nah defensive driving course ini tuh diajarin kalau misal nyetir dalam weather yang parah itu gua mesti gimana. Contoh nyetir di winter itu kan beda guys. Jadi di winter kalau di New Zealand itu jalan itu bisa ada kayak jalannya itu beku guys. Nah kalau jalannya itu beku itu roda kita juga bisa kayak aquaplaning tadi gitu guys, karena karet roda kita kan karet tuh, karetnya tuh nggak mencengkeram aspalnya, nggak gigit sama aspalnya, jadi bisa kayak slip gitu guys. Nah itu kita mesti gimana gitu. Nah itu ada semua di defensive driving course. Nah jadi yang pengen gua sampaikan di sini tuh, selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, marilah kita menjadi berkat guys. Marilah kita berbuat kebaikan. Jadi supaya hidup kita ini tuh hidup yang menjadi berkat bagi dan berdampak positif, berdampak baik bagi banyak orang gitu guys. Nah itu juga yang gua petik itu gini guys. Jadi kita tuh jangan sok merasa hebat guys, karena walau kita udah expert, tapi tetap aja kita mesti, selama kita hidup tuh kita juga mesti mempelajari suatu hal yang baru gitu guys. Karena dimana kita stop belajar, ya di situ kita mengalami kemunduran gitu guys. Gue dalam vlog kali ini gue pengen juga supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan gitu guys. Oke guys, gue harap video ini boleh menginspirasi kalian. Video ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Dan juga waktu subscribe, pastikan kalian dan nyalain loncengnya supaya saat kita posting video terbaru, kalian dapat notifikasinya gitu guys. Oke, thanks for watching guys. God bless you all. Bye bye. Bye bye. Lautnya ini cukup dalam juga ya ternyata ya. Nah ini kalau summer itu banyak orang-orang dari sini terus loncat ke situ guys. Jadi mereka renang-renang di situ, nanti naik lagi sini, terus mereka loncat lagi situ, gitu. Oke, see ya.